Bisa. Gas jam. Jam terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam sesi presentasi mata kuliah Administrasi Pembangunan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan tentang analisis praktek administrasi pembangunan di bidang politik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Amilatul Laili, NIM 82, Sifani Maidana Pratiwi, NIM 14, Erik Kartika Sari, NIM 71, Amalia Haula Yukiza, NIM 100, Risma Pratiwi, NIM 04, Muhammad Azam, NIM 99, Sandy Putri, NIM 16, Muhammad Jainuri, NIM 13, Muhammad Nur Irfansyah, NIM 75, Septian Aditya, NIM 105, Furi Vidianti Putri, NIM 52, Pratiwi Widyaningrum, NIM 47. Next. Nah, dalam kesempatan ini kami akan membahas tentang perkembangan kebijakan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Pengertian dari administrasi pembangunan yaitu yang pertama, administrasi merupakan keseluruhan proses pelaksanaan keputusan yang telah disepakati oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Pembangunan sendiri yaitu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dalam rangka pembinaan bangsa. Administrasi pembangunan, seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk tumbuh dan berkembang secara terencana dalam rangka mencapai tujuan yaitu pembinaan bangsa. Next, selanjutnya. Selanjutnya adalah administrasi pembangunan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut B. Kristadi, administrasi negara yang mampu mendorong ke arah proses perubahan serta juga pembaharuan serta penyesuaian dan juga merupakan pendukung dari suatu perencanaan. Kemudian menurut ahli yang kedua yaitu Sondang, merupakan suatu usaha atau juga rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan dengan secara sadar dalam rangka pembinaan bangsa. Kemudian menurut ahli yang ketiga Bintoro, yaitu suatu proses pengendalian usaha administrasi oleh negara, pemerintahan untuk mewujudkan pertumbuhan yang direncanakan. Kemudian menurut ahli yang terakhir, Paul Meadows, yaitu suatu kegiatan atau aktivitas mengatur masyarakat di bidang ekonomi dan perubahan sosial dalam hal menetapkan kebijakan publik. Next. Fungsi administrasi pembangunan menurut Bintoro Cokroamijojo terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kepemimpinan administratif, yang kedua pendayagunaan kelembagaan, yang ketiga pendayagunaan kepegawaian, dan yang keempat pendayagunaan ketatalaksanaan. Selanjutnya adalah administrasi pembangunan memiliki 2 bagian yang berbeda. Adalah administrasi untuk pembangunan. Administrasi untuk pembangunan ini adalah segala tindakan dan kegiatan yang dilakukan dari dan untuk pembangunan itu sendiri. Kegiatan tersebut meliputi perencanaan, pembangunan, pengendalian sumber daya yang dimiliki, serta mengatur anggaran yang dibutuhkan. Yang kedua adalah pembangunan administrasi. Di sini adalah proses pembangunan administrasi yang berkelanjutan seperti melakukan pembaruan terhadap administrasi itu sendiri. Contoh dari perubahan
Yang harus dilakukan adalah birokrasi harus dapat meningkatkan partisipasi masyarakatnya. Lalu ada juga tidak memihak kepada salah satu kubu. Jadi masyarakat yang berada di bawah juga harus mendapatkan perhatian dari birokrasi. Selanjutnya adalah memperlakukan sistem transparansi atau terbuka. Nah, yang terakhir pembaruan yang harus dilakukan adalah birokrasi harus dapat bertanggung jawab terhadap apa yang akan atau telah dilakukannya. Next. Berikutnya ada pembangunan politik, yakni merupakan salah satu kajian dalam ilmu politik yang hadir sebagai upaya untuk memahami perubahan sosial politik yang terjadi di negara-negara berkembang. Next. Selanjutnya, pembangunan politik menurut para ahli. Menurut Samuel Phillips Huntington, bahwa pembangunan politik memiliki konotasi secara geografis, derivatif, teleologis, dan fungsional. Sedangkan menurut Lucien Lippier, 3 level atribut dalam mendefinisikan pembangunan politik, yaitu dengan persamaan, kapasitas, dan diferensiasi. Next. Konsep pembangunan politik. Sini jelaskan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan guna mewujudkan suatu harapan. Nah, dalam konsep ini, konsep pembangunan dikemukakan oleh Prihatnolo dan Dwi Jiwiyoto mengemukakan adanya tahapan-tahapan seperti berikut. Yang pertama ada strategi pertumbuhan, yang kedua ada pertumbuhan dan distribusi, yang ketiga teknologi tepat guna, yang keempat kebutuhan dasar, kelima pembangunan berkelanjutan, dan yang keenam ada pemberdayaan. Oke, next. Proses pembangunan suatu negara dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama dan yang paling awal adalah menjadi masyarakat tradisional. Dilanjutkan menjadi persiapan lepas landas, lalu ada tinggal landas, yang keempat ada masyarakat dewasa, dan yang terakhir dan yang paling dijadikan final adalah tingginya konsumsi masyarakat. Next. Selanjutnya yaitu indikator keberhasilan pembangunan di bidang politik. Jadi di sini ada beberapa poin terkait indikator keberhasilan pembangunan di bidang politik, yaitu yang pertama, meningkatkan komitmen nasional para tokoh politik. Yang kedua, kemampuan menyusun program pembangunan nasional dan politik. Yang ketiga, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, prinsip check and balance mutlak dipegang teguh. Yang keempat, pembangunan politik juga berarti pencegahan timbulnya hanya satu partai politik. Yang kelima, peran posisi dalam partai hanya untuk membangun bukan untuk menjatuhkan. Yang keenam, meningkatkan kreativitas dan inovasi di bidang politik. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan partai politik melakukan pendidikan politik bagi para anggotanya. Next. Secara otonomi daerah. Yang pertama yaitu pada era kolonial, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan desentralisasi effort. Yang kedua yaitu pada era Jepang dengan pembagian daerah secara terperinci. Yang ketiga pada Orde Lama, pemerintah mengeluarkan penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959 dan penetapan Presiden tahun 1960. Yang keempat yaitu pada Orde Baru, terdapat 2 tingkat daerah otonom, yaitu daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Yang terakhir yaitu pada era reformasi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi.
Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dan pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan DPRD. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintah di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sudah, tak? Peran administrasi pembangunan pada kebijakan otonomi daerah, adanya konsep otonomi daerah yang mengarah pada perubahan paradigma pengelolaan negara yang sentralistik kepada desentralistik dengan memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat UU nomor 32 tahun 2004. Next. Hubungan antara administrasi pembangunan dengan otonomi daerah dapat diasumsikan bahwa dengan otonomi daerah, pelaksanaan administrasi pembangunan akan dapat berjalan lebih cepat dan lebih berkualitas. Karena adanya peran pada masing-masing daerah yang sudah diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri, sehingga setiap daerah berpotensi sesuai dengan keunggulannya dalam menciptakan keseimbangan pembangunan di Indonesia. Apabila ada kekurangan dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Slide 13 mau sopo sih? Tiga belas ku jane sopo sih jam kok menang kabeh ya, aku makanya ngomong. Cuma sinyalku langsung keluar.